Ya, kita lanjut. Sedikit lagi saya mau selesaikan. Sikap semacam itulah yang menjadikan Machiavelli menghubungkan antara ideologi dengan pertimbangan mengenai penggunaan kekuatan dan tipu daya untuk mendapatkan serta mempertahankan kekuasaan. Para penguasa pangeran harus belajar mempraktikkan tipuan karena kekuatan fisik saja tidak pernah mencukupi. Luar biasa. Jadi ini dalam tulisan Machiavelli sangat miris sekali melihat politik itu. Machiavelli menengarai bahwa hampir tidak ada orang yang berbudi yang memperoleh kekuasaan besar. Hampir tidak ada orang yang punya akhlak yang baik yang menduduki kekuasaan. Hanya dengan menggunakan kekuatan yang terbuka dan tidak berkedok. Kekuasaan dapat dikerjakan dengan baik hanya dengan tipuan. Sangat miris sekali. Sehingga banyak orang mengatakan bahwa politik itu ternyata tidak ada yang lurus. Orang yang sudah berpolitik itu pasti banyak bohong. Padahal sebenarnya tidak pernah mengajarkan, dalam agama pun tidak pernah mengajarkan hal itu untuk memperoleh. Hanya memang politik itu, tujuan politik kan kekuasaan dan kesejahteraan masyarakat. Ya, kekuasaan yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Itu tujuan politik. Jadi kalau misalnya politik itu sudah dilakukan dengan cara-cara yang baik, maka kekuasaannya akan baik dan dampaknya pada masyarakat baik. Sebaliknya, apabila kekuasaan itu diperoleh dengan cara-cara yang buruk, maka dia akan menggunakan kekuasaan dengan cara yang buruk, maka masyarakat juga akan mendapatkan dampak yang buruk itu sendiri. Machiavelli melanjutkan analisisnya tentang kekuasaan dengan mengatakan bahwa meskipun menjalankan kekuasaan memerlukan kualifikasi yang baik, orangnya harus tepati janji, orangnya belas kasihan, orangnya harus ikhlas. Tetapi penguasa tidak perlu memiliki semua persyaratan itu. Dia harus tampak secara meyakinkan memiliki semua itu. Ungkapan Machiavelli tersebut dikenal dengan adagium tujuan menghalalkan segala cara. Inilah yang terjadi juga di masa sekarang ya. Tujuan menghalalkan segala cara dengan tipu-tipuan, bohong-bohongan gitu ya. Kalau saya jadi ini, saya akan sejahterakan kalian, saya akan banyak yang bohong. Okay? Ya, mungkin kita perlu pemimpin yang kuat. Kalau dalam agama itu, pemimpin itu akan selamat jikalau dia berpegang teguh pada prinsip yang baik. Karena kekuasaan itu besar sekali godaannya. Saya sempat katakan begini, mahasiswa itu hari ini demo lawan koruptor, lawan mafia anggaran, lawan mafia proyek dan sebagainya. Iya, kalian demo, tapi belum dapat kekuasaan. Dapat kekuasaan mungkin lebih bobrok lagi. Jadi hati-hati teman-teman yang aktivis, teman-teman yang demo. Hati-hati. Ya. Jangan sampai Anda teriakan maling pada saat Anda diberi kekuasaan, Anda lebih maling daripada yang Anda teriak. Misalnya ya, gitu. Itu hanya pesan saya. Maka berhati-hati. Gitu ya. Karena kekuasaan itu besar sekali cobaannya. Kalau laki-laki cobaannya pada uang, lihat uang merah ya, oh itu luar biasa, uang merah saja. Laki-laki godaannya pada perempuan, istrinya satu, maunya ingin dua, karena sudah banyak uang. Apalagi kalau sudah lihat yang daun-daun muda misalnya, ya. Tertawa di belakang. Perempuan juga godaannya, kalau dia menjadi seorang kepala daerah, ya godaannya. Lihat uang misalnya, mau ingin shopping, belanja, bosan belanja di pasar tradisional, maunya belanja di luar negeri.
Karena arisannya arisan apa namanya? Arisan sosialita gitu. Laki-laki ya tidak terlalu hobi dengan arisan kan. Kalau perempuan itu semakin tinggi kalangannya, dia bergaul itu ya dengan kalangan-kalangan elit juga. Godaannya begitu. Maunya ini banyak bupati-bupati itu tasnya branding itu dari luar negeri, ya pakaiannya bahkan pakai jilbabnya itu bermerek juga. Itu godaan-godaan kekuasaan, ya. Laki-laki maupun perempuan sama godaannya, hanya bentuknya yang berbeda. Kalau sudah jadi wali kota banyak yang dicium tangannya, maunya ingin dihormati, ingin disanjung. Kalau tidak disanjung sakit hati. Mana ada kita dapatkan rakyatnya, semua rakyatnya menyanjung Anda? Tidak ada. Ya, jangankan kita yang manusia biasa, Nabi pun, Rasul pun itu dihina. Akhlaknya tidak dipertanyakan lagi, akhlaknya tidak diragukan lagi. Akhlaknya itu akhlak mulia, melebihi rata-rata akhlak manusia pada umumnya. Akhlaknya Rasul, tetapi pada masanya Rasul juga dihina. Kadang-kala dilempari kotoran oleh kaum Quraisy, ya, kafir Quraisy. Padahal akhlaknya akhlak mulia. Apalagi kita manusia biasa seperti ini, pada saat jadi wali kota kita dihina, ya itu sudahlah. Ya kita pasrah, kita bukan pasrah ya, tetapi kita berusaha yang terbaik. Tetapi jangan mengkriminalisasi rakyatnya kita sendiri. Hari ini kita dikoreksi penguasa, besok kita dikriminalisasi. Anda salah. Lebih baik Anda lakukan kerja yang baik demi kepentingan bangsa dan negara daripada Anda sibuk memenjarakan rakyat Anda sendiri. Karena satu orang yang Anda penjarakan masih ada ribuan orang yang Anda akan berhadapan dengan. Lebih baik kurangi musuh Anda, perbanyak teman Anda. Kan begitu ya? Ya, mungkin itu saja ya yang saya berikan. Saya kasih kesempatan kepada rekan-rekan mahasiswa untuk memperbaiki